menunggu waktu sedikit begitu. Baik. Jadi untuk kuliah NLP ini setelah UTS saya ampuh ya. Kemudian nanti menggunakan platform yang sama dengan Prof. Sri Hartati ya. Jadi kemarin saya baru saja mendapatkan akses dari Prof. Tati terkait dengan Google Classroom. Jadi nanti materi akan terrepositori di situ juga. Nah, kemudian kemarin sudah sampai sentimen analisis ya, kalau tidak salah ya, secara konseptual begitu. Nah, nanti apa saja yang akan kita pelajari gitu, setelah UTS ini hingga UAS gitu ya. Nah ini untuk Google Classroom-nya ya. Nah sekarang mungkin sebelum ini kita mungkin perkenalan sebentar ya. Sebentar, maaf. Ini saya share dulu untuk slide-nya. Recording in progress.
Ya, jadi mungkin perkenalan singkat ya. Jadi mohon maaf juga kemarin 2 pekan terakhir dan mungkin hari ini juga masih belum bisa penuh ya. Karena saya harus mengurus beberapa hal di rumah sakit gitu dan ternyata cukup menguras waktu ya. Nah, nah ini perkenalan. Jadi mungkin sudah ada beberapa yang mengenal saya atau mungkin ada yang pernah mengikuti kuliah saya juga sebelumnya. Di sini adalah nah saya biasa dipanggil Bu Afia gitu ya. Kemudian bidang penelitian saya sebenarnya adalah terkait dengan machine learning, bioinformatics dan AI. Kemudian terkait NLP ada beberapa penelitian juga yang terkait NLP dengan domain di biomedis gitu ya. Jadi ada beberapa penelitian nanti akan coba saya share juga. Kemudian saat ini saya sebagai Kaprodi S2 AI atau Master in Artificial Intelligence ya di Departemen tadi FMIPA. Jadi alhamdulillah per tahun ini SK-nya keluar di awal tahun ya, bulan April atau saya lupa ya, Maret atau April itu kita sudah berdiri. Nah, kebetulan mendapat amanah sebagai Kaprodi di S2 AI. Kemudian untuk materinya setelah UTS ya, ini sebenarnya melanjutkan dari Prof. Tati dan juga mengikuti modul handbook yang atau RPKPS atau RPS singkat dari program studi yang sudah ada sebelumnya begitu. Jadi yang pertama adalah ya kita review singkat saja sebenarnya sebelum UTS, kemudian yaitu kita akan membahas terkait text pre-processing dan feature extraction. Ini mungkin bisa jadi satu pertemuan. Kemudian ada text classification, ya. Ini satu kali pertemuan. Kemudian studi kasus ya. Nanti studi kasusnya mungkin ya untuk di sini adalah studi kasus untuk text classification. Nah, studi kasus untuk text classification ini mungkin nanti kita bisa memilih ya. Salah satunya adalah terkait dengan hate speech detection atau mungkin bisa juga ya analisis sentimen gitu ya. Jadi yang sederhana saja gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Misalnya Anda tertarik untuk mengangkat NLP sebagai topik tugas akhirnya. Nah, di studi kasus ini nanti akan ada tugas ya atau mini project. Nah, di mini project ini jadi nanti Anda akan membuat atau melakukan implementasi hingga programnya jadi ya, prototipenya jadi gitu ya. Jadi ini adalah satu tugas pertama gitu ya, tugas pertama. Termasuk dengan akuisisi datanya ya, nanti bisa menggunakan kalau kita dari sosial media kita bisa ambil dengan API tertentu atau kita juga bisa menggunakan dataset sekunder ya. Nanti kita akan bahas mungkin di pertemuan selanjutnya ya. Ini satu pertemuan, 2 pertemuan, dan kemudian ini adalah di studi kasus nanti mungkin bisa presentasi 1-2 kali pertemuan ya. Karena di NLP ini kita masuk di project based learning, jadi penilaiannya itu step by step dan most of ada di mini projectnya atau projectnya. Kemudian selanjutnya adalah ada feature extraction yang lain, misalnya word to fact. Nah, ini nanti kita akan bahas. Tujuannya kita akan masuk ke RNN ya. RNN untuk NLP. Jadi RNN untuk NLP nanti ini dimulai dari arsitektur yang sederhana, yaitu misalnya ya RNN itu sendiri. Ya, kemudian ada beberapa varian perkembangannya. Saya nggak tahu, seharusnya sih sedang mengambil deep learning juga ya, jadi mungkin terkait gitu ya. Beberapa arsitekturnya ada LSTM ya, kemudian ada GRU gitu ya,
karena memang perkembangan arsitektur yang ada di RNN untuk NLP ini. Ya. Kemudian ada juga kita juga ada yang concern terkait dengan attention ya, karena attention ini memang untuk di NLP cukup menyita ya, bukan menyita tapi menjadi concern ya, dan ini tidak hanya untuk NLP dalam arti harus dalam teks atau teks yang memang bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya, tetapi bisa juga untuk data-data dari biomedis, misalnya data DNA atau data protein. Jadi kebetulan saya punya penelitian yaitu data sequence protein, dan kita menggunakan metode yang ada di NLP karena intinya bahwa teks ini itu sifatnya adalah sequence. Jadi arsitektur RNN ini sebenarnya adalah dia itu suitable untuk sequence case yang based on sequence data gitu ya. Jadi bisa untuk memang natural language processing dari bahasa alami, atau bahkan bisa dikembangkan ke domain-domain yang lain. Nah, kemudian nanti ada pertemuan selanjutnya adalah aplikasi RNN untuk NLP. Ini nanti akan ada tugas 2, yaitu tidak implementasi ya, karena terlalu, saya rasa untuk S1 mungkin agak berat gitu ya. Maksudnya mungkin nanti Anda kalau melanjutkan di S2 gitu bisa lebih fokus, atau mungkin mau dilanjutkan sebagai tugas akhir gitu ya. Nah, tugas 2 ini aplikasi RNN-nya adalah kita tugas 2-nya adalah mereview ya. Mereview paper ya. Jadi nanti harapannya kalau misalnya Anda tertarik dengan bidang ini, sudah ada bekal gitu ya terkait dengan state of the art atau penelitian yang concern terhadap ini gitu ya. Jadi review paper terkait dengan aplikasi RNN secara umum untuk NLP ya. Itu akan sangat banyak sekali gitu. Nanti kita akan bahas di setiap sebelum pertemuannya gitu ya, terkait tugas-tugas ini secara lebih detail. Nah, jadi ini rencananya kurang lebih kuliah kita untuk setelah UTS hingga UAS nanti. Nah, untuk 2 kali pertemuan saya yang belum masuk kemarin, nanti mohon izin kita coba cari kuliah atau jadwal pengganti, tapi kalau ternyata memang sulit gitu ya, nanti akan saya siapkan video dan bisa dilaksanakan secara asinkronus. Ya. Mungkin ada pertanyaan dulu atau sudah cukup jelas? Apakah ada pertanyaan? Mungkin saya sampling aja dari Mas Ahmad Alai. Mas Ahmad Alai gimana? Ada pertanyaan nggak? Sementara belum ada, Bu. Sudah cukup jelas. Gimana apa namanya? Maaf ya, tadi ternyata agak trouble di speaker saya. Kayaknya Mas Ahmad Alai sudah menyampaikan, tapi ke-mute. Mesti tidak keluar suaranya. Gimana Mas Ahmad Alai, bisa diulangi? Apakah ada pertanyaan atau sudah cukup jelas? Sementara ini belum ada, Bu. Sudah cukup jelas. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Baik, sekarang kita review dulu terkait topik sebelum UTS, atau istilahnya ya jelas memang tentunya apa yang disampaikan oleh Prof. Tati itu adalah sesuai dengan memang perencanaan kita di RPS ya, atau RPKPS. Ini hanya review sedikit, jadi mungkin ada term-term tertentu yang bisa kita refresh lagi atau kita ingat kembali sebelum masuk ke text preprocessing dan feature extraction ya.
Mohon tunggu sebentar ya, ini slide-nya sedang saya
Ya, mohon maaf ya tadi beberapa kali tidak berhasil share ya. Jadi ini ada beberapa hal ya, mungkin lebih review saja secara umum begitu. Jadi yang pertama kita akan review apa itu NLP ya. Kemudian ada tiga konsep ya, yaitu ada NLP, NLU ya, understanding, dan NLG ya. Nah ini terkait istilah-istilah atau term-term yang mungkin juga sudah pernah didengar ya, atau pernah dipahami sebelumnya, tapi kita lebih review lagi supaya lebih paham. Kemudian ada tantangan NLP untuk kedepannya, kemudian kasus-kasus di dalam NLP ya. Nah kemudian ada approaching gitu ya. Approaching yang pertama adalah kalau kita menggunakan machine learning atau pembelajaran mesin untuk NLP. Kemudian approaching yang kedua yaitu kita menggunakan rule based untuk NLP. Kemudian terakhir ada classical NLP ya, dan juga NLP yang menggunakan deep learning ya. Secara umum seperti apa? Nah ini kalau kita lihat ya NLP ini apa gitu. Nah ini ada kita punya AI ya, seperti yang kita ketahui ya, kecerdasan artifisial atau artificial intelligence sekarang salah satu yang menjadi hot demand, atau mungkin sudah kehidupan kita sudah tidak bisa terlepas. Maksudnya tidak hanya AI ini tidak hanya untuk orang komputer, tidak hanya untuk orang MIPA, tidak hanya untuk orang saintek ya, maksudnya dari sisi sains dan teknologi, tapi di semua domain itu akan menggunakan AI gitu ya. Jadi AI ini istilahnya zaman mungkin 10 tahun atau 15 tahun yang lalu itu seperti IT ya. Jadi IT itu tidak hanya dibutuhkan oleh orang-orang komputer atau enggak ya, tetapi memang semua nanti akan menggunakan AI gitu. Nah, salah satunya adalah di bidang linguistik gitu ya. Jadi linguistik ini adalah salah satu domain keilmuan di mana fokusnya adalah terkait pengolahan atau ilmu yang membahas terkait bahasa gitu ya. Dan bahasa yang dibahas itu adalah bahasa alami. Bahasa alami atau natural language itu artinya adalah bahasa yang digunakan oleh human atau manusia ya. Jadi bahasa untuk berkomunikasi. Jadi ada bahasa Indonesia, kemudian dan bahasa-bahasa asing, bahasa Jawa, bahasa tradisional itu adalah bahasa alami. Nah, ternyata linguistik itu cukup besar ya, dan AI yang diterapkan di linguistik telah muncullah keilmuan baru gitu ya, di mana dia intersection dia menjadi natural language processing. Nah, jadi di sini memang NLP ini adalah salah satu bidang kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial yang membantu komputer untuk memahami, menafsirkan, dan memanipulasi bahasa manusia. Nah, kemudian ternyata ya ini menjadi salah satu yang topik AI yang sangat berkembang gitu ya, dan disruptif ya. Jadi memang kalau dari sisi penelitian gitu ya, itu ada topik-topik atau cabang keilmuan yang sifatnya disruptif atau masih dalam yang belum disruptif gitu ya. Tapi bukan berarti yang disruptif itu is better than dari yang belum disruptif, itu bukan berarti begitu. Tapi artinya adalah yang disruptif itu artinya sudah banyak dibutuhkan, sudah digunakan oleh banyak orang gitu ya. Itu memang sedang menemukan momennya, it's a time gitu. Nah, begitu juga dengan NLP. Saat ini kita sudah tidak bisa lepas ya dari Google Translate ya. Mungkin Anda ya, saya nggak tahu Anda, tapi kalau saya sendiri saya
sering menggunakan Google Translate ya untuk membantu melakukan beberapa task kegiatan atau hal-hal tertentu. Kemudian misalnya ada Google Assistant ya, itu juga. Terus ada beberapa chatbot ya. Nah, ini semua data yang diolah adalah natural language. Nah, natural language di sini bisa tantangannya dia bisa berupa suara inputannya. Jadi tidak hanya teks ya sebenarnya. Jadi seperti speech ya. Nah, jadi memang di sini natural language itu bisa berupa teks dan juga bisa juga berupa speech juga. Nah, tetapi memang sebagai batasan masalah atau scope ya, memang kita untuk course ini gitu ya, ini fokusnya adalah untuk teks ya, karena cukup berbeda jauh, terutama nanti di pre-processing-nya, kemudian di proses ekstraksi fiturnya. Kemudian ada istilah NLU dan NLG gitu ya. Nah, jadi sebenarnya NLP ini apa bedanya dengan NLU dan NLG? Jadi kalau NLP itu adalah natural language, ini sama-sama, depannya adalah NL ya. Yang kemarin juga mungkin sudah disampaikan oleh Prof. Tati. P di sini adalah processing. Kalau U di sini adalah understanding, dan J di sini adalah generation. Yang pertama dilakukan di NLP itu adalah natural language understanding. Maksudnya bagaimana? Kita tuh ya secara general sistem berbasis AI itu seperti apa sih? Sistem kita tuh membuat komputer atau mesin dia sehingga memiliki intelijen gitu kan ya. Intelijen berbasis AI. Maksudnya gimana? Ya kalau kita ke definisi AI berarti dia yang think like human and rationally dan act like human and rationally ya, salah satu definisinya. Jadi kita membuat komputer is beyond for computing our algorithm. Jadi kita bikin komputer tuh dia sehingga bisa berpikir ya, think like human and rationally, berpikir seperti manusia, dan yang diambil hanya yang sifatnya atau itunya adalah yang rasional, dan juga dia bisa memberikan output atau act ya, action like human and rationally gitu. Jadi memang di sini bagaimana dengan NLP? NLP ini adalah part of AI gitu kan ya, salah satu cabang domain dari AI. Nah, jadi kita ingin membuat komputer itu bisa memproses natural language, bahasa alami dari human ya. Nah, jadi ada 2 step sebenarnya. Yang pertama, kalau secara kita kita summary-kan itu ada 2 tahap, yaitu yang pertama natural language understanding dulu. Seperti manusia gitu ya. Misalnya kita ingin komunikasi, Anda belajar bahasa, kita native language-nya adalah bahasa Indonesia gitu ya. Nah, misalnya Anda di sini, ya ini juga tentunya disarankan bahwa ya Anda memiliki kemampuan bahasa asing gitu ya. Misalnya katakan bahasa Inggris yang in general, karena nanti kalau misalnya Anda dijadikan salah satu requirement untuk bekerja atau mungkin studi lanjut itu sudah siap gitu ya. Nah, waktu Anda belajar bahasa Inggris itu kan dikenal yang secara pasif maupun aktif gitu ya. Nah, yang pasif itu sebenarnya adalah Anda paham ya bahasa Inggrisnya, jadi paham, tapi kadang untuk menjawab itu sulit ya, karena mungkin harus mensintesis gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan natural language understanding. Jadi kita mengerti apa yang mereka misalnya untuk bahasa Inggris ya, ini belum ke komputer dulu. Kita kalau lihat film gitu ya dalam bahasa Inggris tanpa subtitle, saya ngerti artinya, tetapi kalau saya ceritakan kembali gitu ya, misalnya saya ceritakan dalam bahasa Inggris juga ke orang lain, ya, ke native speaker, agak sulit gitu. Nah, itu
berarti yang berjalan adalah yang sudah bagus adalah NLU-nya, ya, tetapi NLG-nya belum. Gitu. Nah, jadi memang NLG ini adalah kita dari teks, kemudian kita bisa paham meaningnya, artinya, maksudnya dari NLU. Nah, berikutnya kalau NLG, Natural Language Generation, itu setelah kita paham, otomatis kita kan ingin memberikan feedback, ya, atau jawaban. Ini mengenerate jawaban. Ya, nah, ini disebut dengan NLG. Ya, jadi NLP secara utuh itu adalah NLU plus NLG. Ya. Sekarang kalau misalnya, oke. Kalau misalnya NLU, misalnya ya kayak head speech detection atau mungkin ya sentiment analysis, dia masih di tahap NLU, ya. Jadi kita baru memahami, lalu kita text classification gitu kan ya. Kita sebenarnya text classification. Nah, itu apa namanya? Ya, mengklasifikasi, tapi kita belum mengenerate suatu sintesis bahasa, apa jawaban atau answer gitu belum ya. Tapi yang ini nanti kita pahami, kemudian kita buat analisisnya untuk sentimen atau mungkin untuk deteksi ya, deteksi apa namanya head speech atau yang lain ya. Nah, ini contohnya. Oh ya. Nah, ini untuk NLU, jadi kita memahami dulu kan tahapannya. Misalnya kan I play cricket ya. Nah, ini ada chatbot yang menjawab. Nah, ini chatbot ini waktu bisa, dia kan pahami dulu nih pertanyaannya. Nanti waktu bisa menjawab gitu, itu adalah proses generation NLG tadi. Tapi kok can I play cricket? Oke, stop, dia sudah paham. Kemudian kita lakukan analisis. Nah, itu baru sampai di NLU-nya gitu ya. Nah, jadi di sini bagaimana cara memahaminya? Ya, macam-macam. Salah satunya adalah banyak cara atau metode. Ya, dan salah satunya ya kita apa namanya rekognisi tipe entitasnya. Ya. Can I play cricket? The weather is bad. I would not suggest playing now. Ya. Nah, ini jadi ada generation. Kemudian ada what about football? The same weather is bad tough. Ya. Let me watch at least. Sorry, you can watch football. Jadi ada proses generation di sini. Ini adalah NLP secara keseluruhan karena sudah bisa mengenerate ya. Jadi NLU dan NLG. Nah ini ya. Jadi NLU ini nanti sebenarnya ada beberapa aplikasinya juga itu ya. Jadi ini memahami dari data berdasarkan grammar ya atau konteksnya ya. Dan di mana intent dan entity-nya. Kalau NLP ini secara keseluruhan ya, convert text ke dalam data terstruktur. Nah, nanti NLG ini mengenerate teks ya berdasarkan data tersebut ya untuk memberikan feedback atau jawaban. Nah, jadi di sini apa namanya? Yang di NLU ya ada jadi ya satu part ya, jadi sentiment analisis ya. Kemudian summarization ya, kemudian question answering, tapi dalam arti answernya bukan question answering ini di antara gitu ya, jadi question and answering ini di antara NLU dan NLP ya. Kemudian ada name entity recognition ya, kemudian mesin translation ya. Kemudian text to speech ini sudah di luar sudah lebih kompleks ya karena dia sudah menggunakan domain speech atau suara. Nah, sekarang gimana dengan apa namanya tantangan nih ya? Nah, tantangannya memang
tantangannya ini ya bahasa manusia atau human language ini kan berkembang terus ya. Jadi kayak saya berusia 12 tahun, bahasanya berbeda dengan saat Anda berusia 12 tahun. Padahal kita in the same age ya, tapi beda zaman di usia yang sama tapi beda zaman. Nah, karena bahasanya udah berbeda gitu ya, dan juga lifestyle-nya udah berbeda ya. Nah, ini berkembang terus. Nah, ini yang karena bahasa itu dia tidak hanya untuk komunikasi ya, tapi juga terkait dengan lifestyle, cara berekspresi ya. Jadi itu tidak bisa in the idle state gitu ya, maksudnya ya selalu berkembang. Oleh karena itu inilah yang menyebabkan kalau kita based on rule, itu rule-nya akan berkembang semakin besar juga gitu. Nah, makanya dibutuhkan machine learning atau neural network ya yang bisa mempresentasikan itu. Ya, jadi itulah kenapa nanti classical NLP ya bisa digunakan ya sebenarnya, cuman pasti ada pro cons juga ya, ada kelebihan dan kekurangannya gitu. Nah ini misalnya untuk beberapa task ya, jadi bagaimana suatu bahasa gitu ya, language di sini misalnya bahasa Inggris ya, ini hanya yang sederhana aja untuk beberapa task, ternyata memang ya karena di ekspresinya semakin banyak sehingga task-task yang diolah juga akan semakin banyak variannya, bisa part of speech ya, bisa name entity recognition ya, kemudian ada co-reference dan ada basic dependency ya. Itu yang untuk bahasa Inggris. Nanti untuk bahasa Indonesia beda lagi gitu. Nah, memang salah satunya kurangannya kalau bahasa Indonesia, kalau dari pengalaman saya dan tim dan mahasiswa saya itu yang bahasa Indonesia sebagian besar kalau yang tugas akhir atau apa yang sederhana ya, terutama kalau untuk S1 memang sudah ada beberapa library ya, tapi nanti untuk task-task yang semakin kompleks, misalnya menggunakan neural network yang spesifik gitu, yang kompleks misalnya transformer dan sebagainya, itu untuk domain data bahasa Indonesia masih jarang library-nya, sehingga kalau kita paksakan itu tidak sesuai ya. Saya beberapa kali menemui gitu penelitian, tapi memang jurnal nasional sih gitu ya, jurnal nasional bahasa Indonesia misalnya, jurnal nasional di Indonesia itu menggunakan domain bahasa Indonesia, tetapi modelnya adalah model untuk bahasa Inggris. Itu nggak match ya, karena sebenarnya rule-nya kan sudah berbeda, grammar-nya sudah berbeda. Yang terbaru ini ada Indobird ya. Indobird itu model itu bisa dipakai ya. Mahasiswa S3 saya, bukan bimbingan S3 saya, ada yang dia name entity recognition juga. Awalnya dulu mau mendevelop sendiri ya untuk model NER-nya, untuk model korpus yang untuk bahasa Indonesia-nya, tapi alhamdulillah ternyata ada ada Indobird yang baru dari mahasiswa PhD di Melbourne ya, kalau nggak salah di Melbourne University itu ada dia publish Indobird kan. Nah, tapi tetap harus ada modifikasi atau penyesuaian karena kan taksnya juga objektifnya beda. Nah, apalagi kalau language-nya adalah data language yang ya kita kayak protein gitu. Nah, itu ada modifikasi juga. Ya tadi ya, jadi itu tantangan dalam NLP. Ini untuk bahasa yang formal. Bagaimana untuk bahasa kehidupan sehari-hari yang jauh dari formal ya, maksudnya misalnya slang language ya. Itu untuk bisa memahami atau mengenali itu pasti
berbeda, ya. Nah, ini ada beberapa fundamental problem dan juga ada fundamental problem dan juga ada yang application problem. Fundamental problem kemarin juga sebenarnya sudah dibahas ya sama Prof. Tati, ya kan. Nah, ini fundamental ini berarti di fundamennya ya. Ada word segmentation, part of speech tagging, ada analisis sintaktik, dan ada analisis semantik gitu ya. Beberapa yang sifatnya adalah application, ya, itu ada information retrieval, information extraction, ya, question answer text summarization, machine translation, ya. Ini yang application yang ya lebih ini ya, apa namanya, aplikatif. Nah, sekarang ya karena NLP tadi berkembang terus dan juga datanya juga selalu berkembang jadi cukup besar, menjadi salah satu kelebihan dan kekurangan sebenarnya ya. Di lain sisi ada menjadi kelebihan, kenapa? Kita akan dengan data yang besar itu harapannya kita bisa membuat model yang lebih baik. Tapi kekurangannya otomatis tantangan-tantangan terkait big data itu akan mengikuti gitu ya, untuk menyertai. Nah, oleh karena itu machine learning atau deep learning, dan salah satu metode di machine learning yaitu deep learning ini bisa digunakan gitu ya, malah absolutely atau dengan jelas dibutuhkan gitu ya. Jadi di sini adalah kita punya NLP, kita punya AI, di mana salah satu cabang AI adalah machine learning dan salah satu metode adalah deep learning ya. Jadi di sini misalnya untuk translation software, kemudian concept learning, hal yang AI ada regular expression, statistik gitu ya. Ini ada natural language generation, chatbot, ya, ini ada automated learning dan non-text model. Ya. Nah, ini untuk yang pertama adalah untuk yang pembelajaran mesin atau machine learning. Nah, kalau untuk pembelajaran mesin atau machine learning, nah ini yang nanti kita pelajari untuk tugas yang pertama juga. Itu kita masih menggunakan feature extractor, ya. Jadi ada dua tahap ya. Mungkin saya rasa Anda juga sudah mengambil machine learning, semoga dan seharusnya ya. Saya belum cek ini angkatan berapa ya, tapi sepertinya sih sudah ya dari nama-namanya. Sepertinya, saya agak lupa juga. Nah, ada dua tahap yaitu training dan prediction ya. Nah, di kedua-duanya gitu ya, karena kalau teks atau natural language yang direpresentasikan dalam bentuk teks itu adalah termasuk data yang tidak terstruktur gitu. Oleh karena itu untuk mengolahnya kita harus melakukan ekstraksi fitur ya. Nah, jadi dulu mungkin waktu kuliah machine learning sudah dijelaskan ya tipe-tipe data, ada yang terkait untuk machine learning ya, data terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Kalau data terstruktur adalah yang sifatnya tabular atau numerik gitu ya. Jadi kalau itu langsung diolah komputer bisa, karena komputer itu intinya adalah dia tadi computing, dia mengolah angka yang nanti juga secara bahasa mesin akan dikonvert ke bahasa biner. Tapi kalau misalnya teks gitu ya, kita komputer nggak bisa nerima langsung. Nah, tapi bisa kita lakukan ekstraksi fitur dulu ya. Jadi di sini inputnya adalah berupa teks ya. Kemudian kita lakukan feature extractor. Nah, nanti mendapatkan feature ini sudah dalam bentuk tabular ya. Nah, kemudian
diolah oleh machine learning algorithm. Di sini kita menghasilkan model, misalnya contohnya ini adalah classifier, misalnya contohnya adalah head speech detection, misalnya gitu ya, mana yang head speech, mana yang tidak, gitu kan. Nah, kemudian ini juga ya, untuk prediction kita lakukan feature extractor, kita dapat feature, kita gunakan model yang dihasilkan oleh machine learning dan kita bisa melabeli apakah teks atau kalimat ini adalah head speech atau tidak head speech, seperti itu. Nah, ini pembelajaran mesin dalam NLP ya. Jadi di sini ada machine learning algorithm yang dilibatkan, dan karena secara datanya ya itu adalah sifatnya tidak terstruktur, sehingga menggunakan ekstraksif itu. Kemudian kalau rule based bagaimana? Kalau rule based di sini kita harus mendefinisikan gitu ya, mendefinisikan rule-nya gitu. Jadi rule-nya di sini ada input berupa teks, kemudian ada korpus ya, dan kita punya rule. Nah, cuman ya masalahnya bahwa tadi bahwa NLP itu berkembang ya. Jadi rule-nya itu kalau gitu harus kita update terus gitu ya. Karena natural language itu berkembang karena ya seperti yang saya bilang, mungkin cara Anda berkomunikasi saat ini ya secara umum tidak Anda ya, tapi human saat ini ya dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu itu sudah berbeda. Ada bahasa-bahasa slang, ada bahasa-bahasa daily life yang mungkin 10 tahun yang lalu tidak ada ya, istilah-istilah seperti itu gitu ya. Tapi itu benar-benar nyata digunakan untuk komunikasi, untuk berekspresi gitu. Nah, jadi rule itu harus selalu diupdate. Ada rule baru gitu ya. Jadi di sini rule as logic for rule based system, ini di apply di input data. Nanti kita bisa mengenerate berdasarkan korpus dan rule-nya. Korpusnya juga semakin besar. Nah, berbeda dengan yang pembelajaran mesin, di sini kita tidak mendefinisikan rule, dan untuk mendefinisikan rule ini kita perlu expert ya. Jadi rule-nya ini nggak sembarangan, tapi kita perlu expert di bidang linguistik gitu. Jadi expert di bidang linguistik. Bukan kita sendiri yang mendefinisikan rule, tapi kita meminta expert bidang linguistik atau mungkin juga beberapa expert di bidang sosial ya, yang atau humaniora untuk memahami terkait rule yang ada di perkembangan natural language. Nah, berbeda dengan yang pembelajaran mesin, di pembelajaran mesin di sini kita kita tidak melibatkan rule, tapi kita melibatkan data gitu ya. Jadi datanya kita feed atau kita masukkan ya ke machine learning algorithm ya. Tetapi memang datanya harus dilakukan feature extraction dulu gitu, karena feature extraction ini karena si natural language ini atau teks ini itu adalah sifatnya data yang tidak terstruktur gitu ya. Kemudian ya. Nah, sekarang bagaimana perbedaan antara klasikal dan yang deep learning approach? Ini khusus untuk pendekatan machine learning ya, maksudnya. Jadi yang rule tadi itu ya karena akuisisi rule juga cukup sulit ya, bukan cukup sulit ya sebenarnya, tapi effortnya gitu mungkin karena dari expert sendiri mungkin juga butuh waktu ya. Nah, dengan adanya perkembangan fasilitas IP dan sebagainya, data itu terutama untuk teks relatif lebih mudah diakuisisi ya kan. Nah, ini jadi perbedaan antara classical dan deep learning approach. Classical di sini classical machine learning ya. Ini kalau
kita yang pertama kita pakai preprocessing, ya. Ada tokenization, ada stemming gitu. Kemudian kita lakukan modeling. Nah, modeling ini salah satunya juga tadi kita harus melakukan fitur ekstraksi. Nah, kalau yang deep learning approach, ya, ini kita tidak melakukan feature extraction secara langsung, tapi kita menggunakan neural network, ya, neural network untuk melakukan feature extraction gitu. Jadi misalnya neural network arsitektur tertentu, misalnya tadi LSTM atau GRU, untuk melakukan apa namanya feature extraction dan misalnya langsung misalnya atau kayak untuk name entity recognition itu juga klasifikasi, ya. Nah, itu menggunakan arsitektur neural network yang karena dia neural networknya adalah juga melakukan task feature extraction sehingga arsitekturnya akan deep, ya, yang dibuat gitu. Jadi kita menggunakan deep learning approach. Nah, di sini setelah UTS ini akan kita pelajari, ya, untuk classical NLP kita pelajari dan nanti akan kita akan menggunakan assessment atau sarana belajar hingga tugas yang pertama, ya, untuk case study ini tugas yang pertama. Kemudian berikutnya kita akan belajar yang deep learning approach itu, dan ini kita akan gunakan assessment dan sarananya hingga tugas kedua. Tugas pertama tadi kita hingga implementasi karena lebih saya rasa lebih visible dari sisi waktu, effort, dan ya lebih visible, ya, itu dibanding dengan yang kedua. Nanti kita akan review paper saja, karena nanti kalau misalnya kita pakai deep learning lumayan sekali waktunya, terutama nanti untuk training, ya. Saya rasa agak costing time. Tapi dengan harapannya dengan review paper Anda sudah memiliki bekal, ya, seandainya Anda memang memiliki ketertarikan terkait topik-topik ini bisa dilanjutkan misalnya untuk tugas akhir atau task-task atau kegiatan yang lain, ya. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini untuk reviewnya. Mungkin Mas Daud Ifa Fauzan, mana Mas Daud Ifa Fauzan? Halo, Mas Daud Ifa Fauzan. Oh ya, oke. Mas Daud sudah, apakah ada pertanyaan, Mas Daud? Sejauh ini belum. Bagaimana? Belum ada yang mau ditanyakan. Oke. Kalau semester lalu sudah ambil pembelajaran mesin, ya? Sudah pernah ambil. Gimana? Bisa dibesarkan nggak suaranya? Kok di tempat saya suaranya kecil sekali, ya? Nggak terdengar itu remang-remang nggak jelas gitu loh. Atau hanya sudah ngambil pembelajaran mesin. wah, kedengarannya Mas. Tadi kalau yang Mas sebelumnya itu jelas, ya? Ya, tinggikan volume-nya. Coba silakan menyampaikan, Mas Daud. Apakah sudah mengambil mesin learning? Sudah, Bu. Sudah, ya. Kalau di learning-nya? Saya juga sudah. Udah, ya. Oke, ya. Berarti sudah semua. Oke. Ya, baik. Baik, ini sampling aja. Kemudian kita lanjutkan, ya. Berikutnya adalah terkait dengan text preprocessing dan feature extraction, ya. Jadi kita akan masuk, ya. Mana ya, sebentar. Bukan. Ya.
Sudah nampak? Sudah, Sudah Bu. nampak? Sudah. Oh iya, mohon maaf ya. Oke, terima kasih. Nah, jadi ini kita masuk ke text preprocessing dan ekstraksi fitur. Nah, NLU tadi yang saya sampaikan itu karena mungkin ya perkembangan ya, jadi sekitar 10 tahun yang lalu, ya 10 sampai 15 tahun yang lalu, memang AI itu masih belum seperti saat ini ya, dan juga termasuk NLP di dalamnya. Nah, hingga pada saat itu yang menjadi hot topic itu adalah data mining. Nah, salah satu subtopik dari data mining itu adalah text mining. Jadi di sini ada tahapan dalam text mining. Lalu bagaimana hubungannya dengan NLP? Sebenarnya text mining di sini adalah NLU tadi, ya, Natural Language Understanding. Tapi memang belum sampai ke Natural Language Generation. Ya, ini akan kita pelajari dulu ya terkait NLU-nya. Nanti kita fokus di text processing, kemudian ada feature extraction. Nanti berikutnya kita ada text classification dan saya akan sampaikan terkait tugasnya ya. Nah, jadi untuk text preprocessing ya, saat kita menerima teks ya, tentunya berikutnya kita preprocessing karena tadi ya ada mungkin beberapa komponen dalam language yang itu mungkin tidak perlu kita olah gitu, atau mungkin ada beberapa yang harus diganti word-nya gitu ya. Nah, di sini apa saja yang masuk ke text preprocessing? Mungkin kemarin juga sudah disampaikan oleh Prof. Tati ya. Kalau sudah disampaikan berarti mereview saja gitu ya ini ya. Jadi yang biasanya dilakukan terutama di bahasa Indonesia ya. Yang pertama adalah scaffolding ya. Jadi misalnya nih ya, saya ingin melakukan head speech detection. Nah, head speech detection ini kita sebenarnya nggak concern atau secara prior knowledge yang kita miliki sebagai manusia itu head speech detection itu lebih ke konten ya. Jadi saya simbol-simbol tidak penting itu kita hapus gitu. Tapi tidak semua teks harus melakukan scaffolding ya. Jadi kalau misalnya memang dia membutuhkan itu berarti kalau emang kita butuh simbolnya ya jangan dihapus gitu. Nah, jadi untuk scaffolding sendiri itu adalah ada menghapus simbol tidak penting dan memperkecil seluruh kata atau memperbesar fontnya ya. Jadi bisa di lowercase atau di uppercase ya. Mungkin kita pelajari dulu aja tipe-tipenya, nanti kita coba contoh ya. Kemudian berikutnya tokenization. Ya, tokenization ini ya kita token ya. Jadi pemisahan teks menjadi potongan kecil atau token, misalnya kata, angka, tanda baca. Kemudian berikutnya adalah filtering. Ya. Filtering ini mengambil kata-kata penting ya dan menghilangkan kata-kata kurang penting. Ya. Kemudian yang terakhir adalah stemming. Gimana ya? Stemming ini pengubahan menjadi kata dasar dan alhamdulillahnya di Indonesia sudah ada library-nya ya, salah satunya adalah Nazif Adriani ini ya, yaitu sastrawi untuk pengubahan menjadi kata dasar. Nah, sekarang kembali lagi, apakah semua tahapan text processing ini akan akan digunakan? Nah, itu tergantung dari objektif atau task yang hendak kita lakukan, gitu ya.
Jadi tergantung dari objektif dan task yang kita lakukan. Contohnya misalnya ya, saya ganti entire screen aja. Ya. Nah, nampak ya. Nah, ini misalnya, nah, terlihat ya. Nah, misalnya kita, ya ini biasanya ada beberapa penelitian mahasiswa saya, misalnya, ini yang nah, misalnya nih ya, identifying head speech dalam bahasa Indonesia dengan leksikon berpikir. Yang nah ini. Nah, oke. Oke. Nah, ini adalah text mining ya. Jadi ini kebetulan ada apa namanya tugas akhirnya mahasiswa saya. Kemudian kami coba submit ke international conference yang ada di Malaysia ya. Jadi infection disease classification in Indonesian language using machine learning ya. Nah, pertama berarti objektifnya adalah kita ingin melakukan klasifikasi penyakit infeksi ya. Jadi di sini penyakit infeksi. Nah, kemudian ini adalah objektifnya atau goal-nya ya. Kemudian kita lihat datanya ya. Inputnya apa sih? Gitu ya. Inputnya ya itu kayaknya saya masih punya datanya. Sebentar saya bahkan teman harus bongkar dulu sebentar ya, ditunggu sebentar teman-teman. Ya. Screen ya. Nah, apakah sudah nampak? Sudah ya? Sudah. Sudah, Bu. Ya, okay. Nah, jadi memang kita harus berawal dari untuk menentukan metode itu kita dari objektifnya kita tuh mau ngapain gitu ya, karena kita orang komputer. Kemudian kita lihat input atau datanya seperti apa gitu ya. Jadi dan output yang diharapkan seperti apa gitu kan ya. Karena kita ingin tujuannya gimana? Kita tuh ingin memprogram atau membuat komputer sehingga dia bisa menerima input dan mengeluarkan output yang diharapkan dan sesuai dengan objektif yang ditentukan sebelumnya, gitu kan? Nah, ini sudut pandang seorang, saya rasa orang yang bidangnya adalah komputer, gitu ya. Nah, jadi klasifikasi penyakit infeksi, maksudnya ya di sini adalah menentukan ini ya apa namanya infeksinya itu ada berapa jenisnya. Nah, ini ada tipenya infeksi virus, bakteri, dan fungus ya.
Nah, kemudian protozoa ya. Nah, datanya cukup banyak. Dan ini kita ngambil datanya itu ngambil dari rumah sakit ya. Dan juga kita lengkapi beberapa dari kasus yang ada di buku teks kedokteran ya. Jadi tentunya dengan kerjasama kolega ya, maksudnya kolega yang ada di medis ya. Jadi kita nggak ngambil-ngambil sendiri. Nah, di sini kita ada 464 data dengan 20 kelas ya. 20 kelas ya. Mana tadi? Datanya. Nah, ini ya. Jadi ini ada 20 jenis penyakit infeksi. Ya, jadi ada alergi serbuk bunga. Ini outputnya, jadi inputnya apa? Inputnya adalah yaitu pada saat memasukkan tanda dan gejala, nanti kita bisa si komputer itu ya itu bisa memberikan saran atau rekomendasi kira-kira ini penyakit apa gitu ya. Nah, tanda dan gejalanya itu di inputnya itu menggunakan teks ya. Jadi kadang kan ada juga yang sistem itu rekam medis itu menggunakan centang ya apakah itu. Tapi karena banyak, otomatis kan nanti checkbox-nya itu butuh banyak. Nah, kebanyakan sekarang sistem informasi yang di hospital atau di fasilitas kesehatan gitu, dia tanda gejalanya atau keluhannya gitu ya, itu sudah berupa teks ya. Nah, jadi ini inputnya adalah ya. Jadi inputnya adalah berupa keluhan atau tanda dan gejala ini ya. Kelihatan nggak ini atau terlalu kecil? Kelihatan ya? Apa terlalu kecil tulisannya? Terlihat, Bu. Terlihat ya. Jadi inputnya ini adalah keluhan dan outputnya ini ya nama penyakitnya gitu. Nah sekarang jadi kita udah menentukan ya objektifnya ini adalah klasifikasi penyakit infeksi. Kebetulan ada 20 penyakit. Kemudian inputnya adalah keluhan ya, penjelasan keluhan ini dalam bentuk parafrase ya, maksudnya tidak checkbox. Nah, ini teks ya. Nah, kemudian outputnya adalah tadi ya kelas atau jenis penyakitnya ya, penyakitnya yang satu di antara 20 penyakit tersebut ya. Nah sekarang kita lihat di sini kira-kira preprocessing apa yang perlu dilakukan gitu ya. Tadi preprocessing itu text preprocessing salah satunya ya. Ada sebenarnya ya Anda kalau bisa kalau Anda coba cari juga lebih banyak lagi ya step-stepnya. Cuman ini yang ini aja apa namanya yang sering digunakan ya. Ada case folding, ada stemming ya, ada filtering. Ada tokenization ya. Nah ini ya. Oke, mungkin ke Mas Fahtul Ihsan nih. Mana Mas Fahtul Ihsan? Ada Mas Fahtul? Halo, Mas Fahtul Ihsan? Suara saya kedengaran nggak, Mas Fahtul? Halo?
Mas Fahtu nggak ada ya. Mas Fajar di Wangkara ada Mas Fajar. Ya Bu. Nah, menurut Mas Fajar ini kira-kira preprocessing apa yang diperlukan untuk mengolah data ini? Apakah case folding? Apakah stemming? Apakah filtering? Tokenization? Gimana Mas Fajar? Case folding. Case folding, Terus kita bahas satu persatu ya, sebentar. Case folding, kenapa case folding? karena itu ada huruf kapitalnya itu. Ada huruf kapitalnya biar seragamnya kan. Bersin itu kan B-nya juga ada yang kecil. Memangnya kalau misalnya tanpa case folding, apa yang terjadi? Kalau tanpa case folding nanti hitung dengan H besar dengan hitung dengan H kecil beda, Bu. Berarti kata bersin B besar sama B kecil itu dianggap kata yang berbeda gitu ya? Ya, makanya itu perlu case folding. Ya, oke. Jadi kita concernnya di sini kalau misalnya kata huruf besar bersin versus yang kecil gini ya, itu kalau kita tidak case folding ini berarti kan dianggap kata yang berbeda, padahal secara semantik ini sama ya, secara meaning kan sama ya, sehingga ini kita lakukan case folding secara umum ya, case folding untuk ke lower case ya, Mas Fajar ya. Ya, Bu. Ya. Kemudian untuk tanda bacanya gimana? Case folding tanda baca. Tanda bacanya dihilangkan, misalkan kayak koma atau strip. Itu misalkan bersin-bersin. Ya. Kenapa kok dihilangkan, Mas Fajar, tanda bacanya? Mungkin karena tidak terlalu berpengaruh, Bu, atau tidak memiliki makna. Tidak ada maknanya ya untuk kasus ini ya. Tapi nanti berbeda kalau kita mengungkapkan ekspresi ya mungkin ya. Jadi kalau ekspresi misalnya testimoni ya, kita ingin melakukan mengolah data testimoni, ada beberapa ekspresi misalnya tanda seru atau mungkin kayak ekspresi smile dan sebagainya itu malah harusnya jangan dihilangkan ya, karena dia memiliki makna gitu, ya nggak? Nah, tapi kalau Ya, Bu, kasus tapi ini, ya untuk kasus ini tidak ada maknanya sepertinya, karena itu kan ya cuma tanda untuk jalan. kasus ini dia tidak ada maknanya, jadi memang kita hilangkan untuk tanda bacanya. Jadi case foldingnya tanda bacanya kita hilangkan ya. Nah, tanda bacanya itu harus kita definisikan apa yang masuk di tanda baca, koma, titik ya, dan lain-lain. Kemudian apa lagi? Kalau kata ulang gimana? Kata ulang. Bersin-bersin dengan bersin saja. Misalnya. Nih, misalnya bersin, karena ada yang bersin, ada yang bersin-bersin. Ya. Nah, ini gimana nih? Perlu di pre-processing juga nggak? Ini sesuatu hal yang sama nggak kira-kira? Misalnya contoh yang lain adalah muntah versus muntah-muntah. Nah, ini dianggap sesuatu kata ini memiliki makna yang berbeda atau sama kira-kira? Mungkin nggak usah Mas Fajar terus ya. Menurut Mas Fajar. saya untuk kasus ini menurutnya maknanya sama sih, Bu. Maknanya sama ya. Yaudah Mas Fajar istirahat dulu, ganti yang lain. Oh ya, masih, Bu. Ya, makasih. Mungkin Mbak Farah Nabila ini, Mbak Farah Nabila. Muntah sama muntah-muntah. Mbak Farah Nabila apakah on? Apakah
Iya, Bu. Oh iya, oke. Gimana Mbak Farah Nabila? Muntah versus muntah-muntah, kemudian bersin versus bersin-bersin. Itu maknanya sama nggak kira-kira? Hmm, Apakah mau kita anggap beda saja atau ini sesuatu yang sama? Kalau sesuatu yang sama, sebenarnya ini eh, sudah masuk ke ini juga ya, filtering juga ya. Mungkin kita mau filter. Sudah paham ya yang dimaksud ya? sama, Bu. Sama. Maknanya sama. Iya, Bu. Sama. Kenapa kayak gitu? Kayak gatal dengan gatal-gatal. Alasannya kenapa, Mbak? Karena dari kata yang sama, Bu. Oh gitu. Semantik meaningnya sama, Po? Bersin-bersin itu kan berulang kali sebenarnya ya. Kalau dari semantik meaning ya. Iya, Bu. Jadi gimana, Mbak Farah Nabila? Nah, ini sebenarnya kalau seperti ini, kita harus konsultasi ya ke orang rekam medis ya. Itu bukan orang linguistik, karena ini domainnya adalah domain ya karena utangnya di medis gitu ya. Jadi domainnya adalah seperti itu. Jadi bersin itu kan berulang kali. Kalau bersin saja itu satu kali. Tapi apakah untuk data yang dimasukkan di sini itu artinya sama atau artinya berbeda? Kalau secara semantik meaning berbeda. Nanti bersin itu adalah satu yang bersin itu berulang kali kan gitu. Jadi dia bersin gitu ya. Nah, ini perlu kita konfirmasi gitu ya. Nah, kalau misalnya ternyata setelah dikonfirm itu artinya sama, ya sudah, berarti memang yang double atau yang kata ulang kita ganti cukup satu saja ya. Tapi kalau misalnya memang ini mengandung makna yang berbeda, saya berulang kali, maka kita lakukan normalisasi dengan mengganti katanya. Jadi yang bersin itu kita ganti term yang lain, misalnya bersin berulang kali. Muntah-muntah juga muntah berulang kali. Gatal-gatal ini gatal berulang kali. Ya, ya. Nah, ini mungkin kita sampai di teks preprocessing dulu ya. Nah, supaya mungkin lebih banyak elaborasi ya, ini saya share saja datanya. Kemudian saya berikan tugas, sebenarnya bukan karena tugas besarnya adalah di implementasi, tapi tentunya kan melakukan step by step gitu ya. Tugasnya ini secara individu gitu ya, itu Anda dengan melihat data ini, kan tadi sudah saya berikan contoh ya, ada objektif, input, dan output. Kemudian dengan melihat data ini, kira-kira langkah apa saja dari teks processing yang perlu dilakukan. Gitu. Kemudian perlu Anda kasih penjelasan ya, misalnya tadi case holding ke lower case, alasannya kenapa gitu ya. Nah, ini sebenarnya yang menjadi kontribusi Anda pada saat mengolah data. Jadi sebenarnya ini kita melakukan NLU ya. Jadi sebelum kita ngajarin komputer, bikin komputer itu dia pintar, kita sendiri kan harus paham. Nah, kita melakukan NLU nih dari keluhan atau gejala ini, gitu kan? Memahami dulu, gitu ya. Bisa dipahami tugasnya, hanya nanti tugasnya di di upload ke Google Classroom. Akan saya tulis lebih detail di Google Classroom, termasuk datanya juga ya. Tapi mohon maaf ini karena datanya adalah data penelitian medis, jadi nanti saya hanya sampling saja dan sifatnya inilah konfidensial karena kami mendapatkan datanya juga harus melewati beberapa kode etik, sidang kode etik atau ethical clearance yang ada di medis ya. Mungkin begitu ya. Ada pertanyaan? Atau cukup jelas? Mungkin Mas Gusti Agung Rama
Ada pertanyaan, Mas Gusti? Sejauh ini belum ada pertanyaan. Sudah jelas ya untuk tugasnya juga ya? Ya, kurang lebih sudah, Pak. Oke, ya baik. Terima kasih. Mohon maaf ya sebelumnya kayak 3 minggu ini memang harus mengurus beberapa hal, sehingga nanti kita coba diskusi di grup untuk jadwal kuliah penggantinya. Ya. Terima kasih, mohon maaf yang berkenan. Insya Allah nanti mohon bantuannya untuk dicek di Google Classroom. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu.